Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, di pertemuan yang ketiga ini, pada pembelajaran kitab Aqidatul Awam, melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti saya akan melanjutkan pada pertemuan berikut, pada pertemuan kemarin. Sebelum memasuki ke pembelajaran pada sore hari ini, kita mulai dengan nanti membacakan nadom terlebih dahulu, membacakan nadom dari Aqidatul Awam. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahasanya nanti kalian menghafal nadom Aqidatul Awam ini. Jadi yang setelah saya sampaikan, kalian dihafalkan. Yang telah saya sampaikan dihafalkan. Yang telah saya sampaikan kalian hafalkan. Itu ya. Karena apa yang disampaikan oleh pengarang kitab ini bahwasanya hukumnya wajib untuk mengetahui, ataupun hukumnya wajib untuk tahu nadom Aqidatul Awam. Mari kita mulai pada pembelajaran sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Ahmad Marzuki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mempelajari sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 nadom nanti lanjut nadoman yang ke-7. Sebelum itu kita baca dulu nadomannya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi khairal muhtadi wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah miwajibilillahi ishrina sifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Itu sampai situ Kemudian waqaimun ghaniyun wahidun wahai qadirun muridun alimun bi kulli syai. Waqaimun ghaniyun wahidun wahai. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaimun ghaniyun wahidun wahai qadirun muridun alimun bi kulli syai.
Ya, kemarin mukhalliful lil khalqi bit itlaqi ya. Wa qaimun landat kang jumeneng. Honiyun dat kang sumugih. Wahidun landat kang suwiji. Wa wahidun landat kang suwiji. Wahai landat kang urip. Qadirun landat kang kuwasa. Muridun landat kang kersa. Alimun bikulli syai'. Alimun kang mirsani bikulli syai' ing sakabehane perkara. Kemudian sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Sami'u landat kang midanget. Al basiru landat kang ningali. Wal mutakallimu landat kang ngendika. Lahu iku tetep kaduwe Allah sifatu sab'atun ya, sifatu sab'atun utawi pira-pira sifat kang pitu tantadimu kang runtut apa itu. Wa qaimun ghaniyun wa wahidun wa hayya wa. Jadi kemarin ya, sifat wajib Allah yang kelima kemarin qiyamuhu binafsihi ya, atau berdiri sendiri ya. Kemudian wawahidun ya. Wawahidun ini dat kang suwiji. Suwiji itu tunggal atau esa ya. Jadi Allah itu Maha Esa atau tunggal. Artinya esa di sini ialah satu-satunya Tuhan ya, pencipta alam semesta ya. Jadi sifat wajib Allah yang keenam yaitu wahidun atau wahdaniyah ya, tunggal atau esa. Juga dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya Allah itu Maha Esa di dalam surat Al-Anbiya ayat 20 ayat 22 ya. Ini menjelaskan bahwasanya seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa ya. Karena satu-satunya Tuhan ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mana ada Tuhan-Tuhan yang lain ya, maka niscaya Tuhan tersebut akan binasa ya. Kalau Allah kan ya memiliki sifat ya selain selain tunggal, Allah juga memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya. Artinya yang diciptakan oleh Allah itu ya bisa binasa ya, tidak kekal ya. Nah, berbeda dengan Allah yang memiliki sifat baqa ya, kekal abadi ya, tidak seperti manusia ya, yang mana ya, hidupnya ataupun umurnya itu ada batasannya. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-7 ya. Kemudian qadirun ya, atau kudrat ya, berkuasa ya, berkuasa. Jadi Allah itu berkuasa atas segala sesuatu ya. Ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun ya, apa yang telah Ia ciptakan ya, apalah Ia
perintahkan ya, maka ya ketika sudah berkata kun fayakun ya, maka sesuatu itu akan terjadi ya. Jadi Allah ya memiliki sifat qadirun ya, qudrat, berkuasa ya, sifat wajib yang kelima. Berkuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menandinginya ya. Jelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 20 ya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-8 yaitu iradat ya. Iradat atau berkehendak ya. Allah berkehendak atas segala sesuatu ya. Jadi oleh karena itu ya, segala sesuatu ataupun kejadian apapun yang terjadi di muka bumi ini ya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila mana Allah sudah berkehendak ya, maka jadilah ya. Ya. Tidak ya, kalau sudah maka jadilah ya, maka tidak ada ya seorang pun yang bisa mencegahnya ya. Semisal Allah menghendaki ya seseorang diberi kesusahan katakanlah, atau diberikan kebahagiaan, nah, itu kehendak Allah ya. Jadi Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Kita melakukan hal ya, itu atas kehendak Allah. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki ya. Jadi orang yang manusia yang ada di dunia ini ya, merupakan makhluk ciptaan Allah ya. Ya Allah berkehendak atas ya yang telah ya ciptakan ya. Pokoknya kalau sudah Allah menghendaki ya sesuatu ya, dengan hanya berkata ya, jadilah ya, ataupun maka terjadi ya. Jangan kita merasa bahwasanya kita meraih kesuksesan ya, kita meraih kebahagiaan ya, bukan tidak lain kita berusaha sendiri, itu bukan ya, melainkan atas ya izin ataupun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alimun bikulli syai' ya. Sifat wajib Allah yang ke-9 yaitu alimun, mirsani atau mengetahui ya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak ya. Nah ini kita di sekolah, kita misal ya di sekolah ya, kita di sekolah kemudian kita mau melakukan hal misal mengambil sesuatu ya, misal mengambil mangga ya, di sekolahan kita mengambil mangga ya. Kalau kita lihat di sekeliling kita itu memang tidak ada seseorang ya, tapi di sini ya Allah memiliki sifat
ilmun, mengetahui ya segala sesuatu. Jadi walaupun seseorang ya makhluk tidak mengetahui kita melakukan hal tersebut, tapi Allah mengetahui ya dimanapun kita tempatnya ya. Kita bilang ke orang tua semisal berangkat sekolah tetapi ternyata tidak sampai sekolahan malah kita main ya. Itu memang orang tua kita nggak tahu ya, tapi Allah Maha tahu. Jadi nanti apa yang kita perbuat itu akan dicatat oleh ya, akan dicatat ya oleh malaikat ya. Jangan sembarangan ya, kita tuh harus meyakini ya, memang harus yakin ya. Jadi Allah telah menciptakan manusia ya, dan mengetahui apa yang dibiasakan oleh hatinya. Sampai hati kita pun ya, sebelum kita melakukan hal yang akan kita lakukan, hati kita sudah kerentak saja ya, itu Allah sudah tahu ya. Kita berdoa dalam hati pun Allah tahu ya. Itu ilmun ya, sifat wajib Allah yang ke-9. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-10 itu hayat ya, atau wahai, urip ya, hidup. Ya Allah Ta'ala itu maha hidup ya, tidak akan pernah mati atau binasa ataupun musnah ya. Yang memiliki sifat baqa, berarti kekal selamanya ya. Itu ya, berbeda dengan kita ya. Kalau kita memang hidup tetapi kita nanti ya tidak selamanya hidup ya. Nanti ada masanya kita mati kan, seperti itu ya. Ini ya mengenai hayat ataupun hidup itu dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 58. Bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya ya, ini ya. Sifat wajib Allah yang wajib kita ketahui ya, tadi yang ke-10 yaitu hayat. Kemudian sami ya, sama atau ya, selanjutnya sifat wajib yang ke-11 ada sami atau sama, midanget ya, mendengar. Allah Maha mendengar apa yang diucapkan hambanya ya, baik diucapkan maupun yang disembunyikan ya. Tadi saya sampaikan ya, kita berdoa ya, Allah mendengar. Walaupun doa kita dalam hati ya, kita sembunyikan cuma kerentak dalam hati ya, Allah ya Maha mendengar ya. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 76, wallahu sami'un alim ya. Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian sifat wajib Allah yang ke-12 al-basiru ya, atau basor, melihat, ningali ya. Allah Maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini ya tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan yang tidak ada batasannya ya. Tidak ada batasannya. Dimanapun kita sembunyi ya, seperti kita mau ada cerita seseorang di pondok disuruh kiainya ya, ada 2 orang untuk menyembelih seekor ayam. 2 santri itu disuruh oleh kiainya untuk menyembelih seekor ayam.
Seorang kiai yang tersebut menyuruh santrinya, sembelihlah ayam tersebut, jangan sampai ada siapapun yang tahu. Si A, si B langsung bergegas mencari tempat agar tidak diketahui siapapun. Setelah mencari, ya, mengelilingi seisi pondok, ya, dari depan sampai ujung belakang, ya, yang si A ini ternyata kembali mendatangi kiainya, berkata, ya, kembali ke kiainya, ternyata ayamnya masih utuh, belum bisa disembelih. Nah, sedangkan si B ternyata dia kembali dengan ayam yang sudah dipotong. Nah, kejadian ini, ya, si A menjelaskan bahwasanya, kiai, saya tidak bisa menemukan tempat di mana saya bisa menyembelih ayam ini tanpa diketahui siapapun. Karena mau saya sembunyi di toilet pun, ataupun di belakang pondok pun, ataupun di ruangan yang sangat kecil, tetap Allah Maha melihat. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Dan yang B ini, dia menyembelih di kamar mandi. Dia berpikir bahwasanya waktu itu di kamar mandi memang tidak ada seorang pun yang melihat. Tapi disinilah, ya, walaupun seseorang tidak melihat, Allah, ya, memiliki sifat basar yang maha mengetahui, ya. Ya, itu, ya, contohnya, ya, berarti dimanapun kita berada, ya, selalu dalam penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Penglihatannya tidak ada batasnya. Kalau manusia saja melihat, ya, ketika di depannya sudah ada halangannya ataupun sudah terhalang tembok, maka penglihatan manusia itu, ya, tidak sampai sejauh, ya, tidak sampai jauh, hanya terbatas karena tertutup oleh tembok. Nah, ini Allah berbeda, ya, memiliki sifat basar yang mana Allah Maha melihat segala sesuatu. Dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Dan Allah melihat atas apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran, ya, melakukan hal-hal yang zalim ataupun maksiat, ya, jangan sampai, ya, karena kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat, ya. Kemudian wal mutakallimu, ya, kolam berfirman, ngendika, ya, Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi, ya. Ya, Allah berfirman kepada ya, diturunkan melalui perantara para nabi, ya, dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, ya, berfirman, ya, yang mana melalui perantara nabi, ya. Lahu sifatun sab'atun tantadimu, ya. Dan lahu sifatun sab'atun tantadimu, ya. Lanjutan yang tadi, Allah mempunyai 7 sifat yang teratur, ya.
mempunyai 7 sifat yang teratur. Lanjutannya qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. 7 ya, 7 sifat Allah yang berikutnya qudrat iradat ya, sama basar hayat ilmu kalam istamar ya. Selanjutnya yaitu qadiron atau kudrat berkuasa. Kemudian iradat ya, iradat menghendaki, sam'un mendengar, basar melihat, hayat hidup ya, alimun berpengetahuan, kalam jadi berfirman atau ngendika ya, kalamun istamar secara terus menerus ya. Itulah ya 20 sifat wajib Allah yang wajib kita ketahui ya, yang berjumlah ada 20 ya, sifat wajib Allah. Kalian harus hafal ya. Dari awal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, iyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayan, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman ya. 20 sifat wajib yang wajib kita ketahui ya. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafilihi ya. Demikian ya untuk pertemuan pada sore hari ini ya. Ya, pokoknya kita wajib ya mengetahui sifat wajib Allah Ta'ala ya, yang ada 20 ya, yang tadi saya sampaikan ya. Nanti di pertemuan berikutnya ya, kita akan mengetahui sifat jaiz Allah Ta'ala yang ada 1 ya, yang ada 1. Nanti kita akan lanjut jaizun bi fadlihi wa adli tarkul likulli mumkinin kafilihi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Silahkan nanti bisa kalian dengarkan, kalian pahami, kemudian kalian catat isi ya apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.